komputer. Seperti biasa pengabsennya langsung disiapkan masing-masing. Untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan nanti bisa diunduh ya. Jadi perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa kita segera mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk tema yang akan kita bahas atau materinya adalah teknik penyerangan ya di dalam keamanan jaringan komputer. Untuk materi silakan bisa diunduh di Classroom, sudah saya share di sana ya. Jadi tinggal kalian klik download, barulah kalian pelajari dan bisa kalian kembangkan semisal kurang lengkap seperti itu. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk motif penyerangan di dalam jaringan komputer itu berbagai macam motif ya. Ada beberapa motif di sini yang bisa kita lihat. Ada mencuri data. Terkadang dalam penyerangan jaringan itu misalkan si hacker ataupun orang yang tidak bertanggung jawab mau mencuri data perusahaan A misalkan. Nah, di situ adalah salah satu motif ya, motif penyerangannya nanti dengan apa? Dengan mencuri data, misalkan seperti itu.
Kemudian ada juga yang mengubah data. Jadi dia bisa masuk ke dalam atau akses ke dalam perusahaan tersebut, akan tetapi dia hanya mengubah data. Bisa jadi ini untuk mungkin membuat dalam perusahaan tersebut bisa tidak jelas ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada merusak. Ini juga merusak data, sama halnya dengan mengubah, tapi dia merusaknya bisa saja dia menghapus. Jadi nanti datanya ada yang hilang, kemudian ada yang rusak, misalkan untuk data pentingnya ya, misalkan. Nah, di situ juga salah satu motif. Kemudian ada motif politik atau ideologi, ini sering terjadi juga di dalam politik di negeri kita sendiri, khususnya ya, itu banyak sekali dengan menyerang website terkait, misalkan katakan di suatu organisasi hal tersebut akan si hacker ataupun yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil data-data dari rivalnya, misalkan dalam dunia politik. Nah, di situ juga masuk ke dalam motif penyerangan. Kemudian ada balas dendam juga ya, sering ada akun, misalkan ada akun sosmed kita kemudian dibajak ataupun dibobol atau diapakan ya. Nah, itu karena apa? Karena motif balas dendam misalnya juga bisa. Dan juga ada motif dari bisnis sendiri juga banyak ya. Misalkan ada usaha, suatu perusahaan dengan perusahaan A dan B itu ternyata produk ataupun usahanya itu sama, kemudian mereka akan menyerang bagaimana sih agar mereka rugi misalnya. Nah, itu adalah beberapa motif penyerangan dalam jaringan komputer. Nah, tren ancaman dalam serangannya ada cloud computing, APT Advanced Persistent Threat, kemudian ada malware, perangkat mobile, insider attack, ada botnet. Nah, di sini tidak begitu yang mungkin sering ya, atau cloud computing, kemudian malware juga ya, perangkat mobile. Ini sering terjadi untuk tren ancaman serangan yang sering dilakukan itu seperti itu. Nah, untuk cloud computing itu tidak saya jelaskan satu persatu ini karena banyak sekali ya. Waktunya tidak cukup, ini juga banyak nanti. Nah, ini nanti sebagai PR kalian adalah kalian cari cloud computing itu apa sih, ancaman yang seperti apa. Kemudian malware, APT, perangkat mobile, insider attack, botnet, itu ancaman serangan dalam jaringan seperti apa. Nah, itu perlu kalian sebagai PR kalian untuk mencari ya, menambahkan dalam materi saya. Nah, contoh serangan pada jaringan ini ada beberapa: information gathering, sniping, vendor spoofing, session hijacking. Nah, ini beberapa contoh ya. Ada yang denial of service, ini sering terjadi di dalam komputer maupun bahkan di handphone kita ya. Serangan pada firewallnya itu juga sering ya. Ini beberapa serangan, istilah-istilah serangan yang ada di jaringan. Untuk anatomi hacking, apa itu hacker? Hacker itu yang bisa dikatakan bisa membobol ya, bisa merusak, yang seperti tadi saya jelaskan, bisa merusak, mengubah, kemudian beberapa macam dengan motif tertentu ya. Nah, dia ada black hat, white hat, grey hat, suicide hacker, cyber teroris, state sponsored hacker, script kiddies, kemudian hacktivist. Nah, ini beberapa macamnya. Apa itu black hat? Silahkan dicari ya sebagai PR kalian juga, agar kalian benar-benar mencari referensi ya. Nanti mungkin akan saya cantumkan pada saat ujian ya. Black hat itu apa sih? Seperti itu ya. Jadi kalian segera dicari ya nanti untuk pengertiannya. Nah, untuk tahapan hacking sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama ada reconnaissance, footprinting, scanning, gaining access, maintaining access, clearing attack, track. Nah, ini nanti akan saya jelaskan adalah reconnaissance, kemudian scanning juga ya. Tahap persiapan, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target, konfigurasi jaringan, sistem yang digunakan, jumlah user. Untuk teknik reconnaissance ini berdasarkan interaksi dengan target, ada passive reconnaissance, active reconnaissance juga ya.
Nah, untuk scanning bagaimana? Scanning pengujian probe atau suatu host memakai tool secara otomatis dengan tujuan mendeteksi kelemahan pada host tujuan. Jadi lebih ke host ya, hosting. Kemudian mengumpulkan informasi tentang target komputer yang aktif itu komputer apa, kemudian port yang terbuka, sistem operasinya menggunakan apa, kemudian perangkat jaringannya. Ini juga bisa dicari dengan menggunakan scanning ya. Jadi nanti pada saat kita merusak, menyerang ya, misalkan kita sebagai penyerang itu sudah mengidentifikasi apa, komputernya apa, sistem operasinya apa. Nah itu cara bekerja scanningnya seperti itu, misalkan kita sebagai scanning. Nah, informasi akan berguna untuk menentukan teknik penyerangan, tools, port scanner, vulnerability scanner, dan lain-lainnya. Untuk toolsnya ya, nanti mungkin akan saya jelaskan untuk toolsnya. Nah, kemudian ada gaining access, mencari cara untuk mendapatkan akses ke sistem target. Bagaimana sih agar kita bisa mengakses ke sistemnya si target misalkan, itu menggunakan gaining access. Nah, teknik yang digunakan itu ada escalating privilege, password cracking, buffer overflow, session hijacking, denial of service. Nah, ini beberapa juga teknik ya. Nah, mungkin denial of service juga sering ya, buffer overflow juga. Pada saat kita mengakses misalkan suatu web kita, misalkan kita sebagai perusahaan ya, katakan seperti itu, kemudian ternyata pada saat kita buka itu terjadi buffer overflow, itu bisa kita curigai. Jangan kita tunggu saja, tapi kita bisa curigai, oh ternyata mungkin ini sedang dalam penyerangan. Nah, mungkin bisa dimatikan ataupun diganti password ataupun yang lainnya itu untuk mengatasinya. Misalnya untuk mengatasinya mungkin nanti saya jelaskan seperti itu ya nantinya. Nah, itu salah satu dari teknik yang digunakan menggunakan gaining access, yaitu buffer overflow yang sering kita jumpai. Kemudian ada maintaining access, mencuri informasi, mengirimkan data-data korban ke penyerang, kemudian merubah data, merubah konfigurasi sistem, memasang backdoor, rootkit, dan trojan. Untuk clearing track, menghapus jejak ya, menyembunyikan identitas penyerang, menghapus jejak, mencegah deteksi sistem pertahanan, merubah log sistem atau servernya, kemudian menggunakan aplikasi. Nah, ini pada saat ada cracker ataupun hacker yang merusak, kemudian mereka tidak ingin jejaknya diketahui, dia menggunakan clearing track ya, atau menghapus jejak pada saat menyerang pada jaringan tertentu ya. Kemudian ada footprinting dan recognition. Ini skill dasar yang dibutuhkan adalah sistem operasi Windows, Linux, Unix, Mac, dan lain-lain sebagainya, jaringan, hardware, software, programming, pengetahuan tentang berbagai macam serangan. Untuk footprinting mengumpulkan informasi tentang sistem komputer target, arsitektur sistem. Teknik footprinting ada search engine, advanced Google hacking, social media, website, email, intelligence, voice, DNS, network footprinting, social engineering. Nah, ini untuk teknik footprinting ya. Footprinting apa? Mengumpulkan informasi tentang komputer target ya tadi ya. Nah, ini tekniknya seperti itu biasanya di dalam search engine, social media, website, dan lain sebagainya. Nah, untuk tools footprinting sendiri ada Google, Bing, Netcraft, Shodan, Google Maps, banyak ya, ini yang sering kita pakai juga. Nah, untuk mengetahui software yang digunakan sistem operasi database subdirectory, tools ada beberapa, Burpsuite, website informer, Netcraft, Shodan, web data extractor, WinTrack, Wayback Machine. Nah, ini untuk footprinting websitenya. Kemudian untuk email footprinting, melacak alamat tujuan, IP pengirim, server pengirim, waktu pengiriman, sistem autentikasi email pengirim. Toolsnya Politmail, email tracker, kemudian email log, voice, nama domain, nama pemilik, alamat IP, DNS, dan lain-lain, voice.com ya. Kemudian ada network footprinting untuk mengetahui ring alamat jaringan komputer target, host name-nya, sistem operasi toolsnya, tracer node-nya, maltech-nya. Kemudian itu adalah beberapa untuk mengetahui ya jaringan footprinting. Kemudian ada scanning. Scanning apa? Tujuan scanning adalah untuk mengetahui komputer yang hidup pada suatu jaringan, menggunakan sistem scan ya, tadi sudah saya singgung di depan. Kemudian untuk port yang terbuka itu bisa di scan ya, sistem operasinya menggunakan apa,
service apa yang berjalan pada komputer si target tersebut, kemudian ada firewallnya atau tidak, celah keamanan targetnya ada atau tidak, misalkan dengan antivirus dan lain sebagainya. Itu kan kita bisa mengetahui ya. Nah, dengan adanya scanning tersebut tadi kita bisa mengetahui apakah ada port yang terbuka, kemudian apakah ada virus atau firewallnya, terus kemudian service yang berjalan pada saat itu di komputer kita itu apa saja. Nah, itu dengan menggunakan scanning. Kemudian ada Nmap, tools untuk melakukan scanning untuk mengetahui apakah komputer hidup. Nmap SPV IP target ring IP. Nah, untuk scan port tertentu, Nmap menggunakan min SP, min PEPA, nomor port, alamat IP. Ini itu untuk menggunakan Nmap ya. Scan sistem operasi Nmap, tinggal min 0 alamat IP-nya, kemudian tools. Nah, ini bisa kalian coba misalkan di komputer kalian ya pada saat kalian terhubung dengan jaringan. Nah, untuk teknik scanning itu ada beberapa, ada TCP Connect dan Nmap. Nah, ini beberapa ya, silahkan dipelajari di sini. Misalkan kalian mau men-scan komputer kalian, silahkan dicoba dengan seperti ini ya. Fin scan-nya menggunakan apa? Nmap, min SF, kemudian alamat IP yang akan di-scan. Nah, seperti itu ya, atau menggunakan firewall. Untuk memahami hasil scan bisa dilihat di sini ada open itu terbuka, close tertutup, filtered ada firewall. Kemudian berarti ada firewall ya. Kalau filtered ini ada berarti kesaring ya. Unfiltered ada portnya ada, open close apa perlu di scan lanjutan. Kalau keterangannya seperti ini berarti terbuka ya, seperti itu, dan seterusnya. Port targetnya ini contoh saja ya, 80 HTTP, 443 HTTPS untuk DNS 53, 54 untuk SMPT, 22 untuk SSH ya. Nah, ini untuk portnya. Kemudian di sini ada FTP di sini ya. Windows File Sharing Login and Remote Procedure Call 500 untuk IPsec dan VPN. Kemudian untuk NTP menggunakan 123. Ini adalah port target yang pada saat kita mau men-scan. Ada vulnerability scanning. Apa itu? Celah keamanan. Untuk vulnerability ini menentukan exploit yang digunakan. Tingkatan vulnerability ada low, medium, high, critical. Database celah keamanan ada CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Kemudian ada CVE, Common Vulnerabilities and Expose. Nah, ini dan lain-lain ya. Ada Nessus, OpenFast, Expose. Ini adalah beberapa database celah keamanan. Tools untuk vulnerability scan di sini menggunakan Nessus ya. Misalkan kalian penasaran, silahkan di-download. Untuk Nessus itu untuk apa sih? Di sini ada pluginnya, counternya, severity-nya, name-nya, untuk family-nya menggunakan apa. Nah, ini di sini untuk tools Nessus, tools vulnerability ya, scan ya, menggunakan Nessus. Ini ada referensinya, silahkan dicari ataupun buka kembali ya, untuk apa materi yang lebih lengkap misalkan silahkan di sana ada ya untuk buku bacaannya. Kemudian ada dari styling, ada buku bacaan anjuran BA Harris Micro untuk referensi mengenai teknik penyerangan dalam keamanan jaringan komputer. Seperti itu ya untuk hari ini, saya rasa cukup. Silahkan dipahami. Untuk istilah-istilah yang belum tahu silahkan dicari ya, ditambahkan pada materi yang saya berikan. Nanti untuk sekedar bukan sekedar ya, untuk penambahkan materi untuk pengembangan ya. Nanti pada saat saya membuat soal tentunya yang belum saya jelaskan tadi bisa saja keluar seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini ya, untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua, dan kita bisa selalu dalam bisa melaksanakan untuk perkuliahan ini, dan juga yang seperti tadi saya katakan ada sedikit pengembangan, silahkan dicari untuk referensi terkait mengenai teknik penyerangan tersebut. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.